suatu pagi, saat Bu Lina berbelanja di warung, Bu Lina bertemu dengan Bu Siti. Waalaikumsalam. Lagi belanja apa nih? Ini Bu mau masak sayur. Bu Siti, ya, kalau menurut Bu Siti, kalau punya beras yang kualitasnya kurang bagus, punya jualan atau buang aja ya? Jangan dibuang Bu, mubazir. Dengar-dengar Bu Ani butuh beras kayak gitu buat makan ternaknya. Coba nanti ke rumahnya selanjutnya. Makasih ya sayangnya. Setelah mengetahui kabar tersebut, keesokan harinya, Bu Lina bergegas berangkat menuju rumah Bu Ani sambil membawa 2 kilo beras dengan tujuan ingin menukarkan berasnya dengan milik Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Lina, duduk dulu Bu. Jadi saya kesini mau menukarkan beras ini Bu. Katanya Bu Ani butuh buat campuran pakan ternaknya. Bu Lina kok tahu dari mana? Tahu dari Bu Siti Bu. Oh iya Bu, tapi kan beras yang Ibu bawa kan kualitasnya kurang bagus. Jadi kalau bukan dengan kualitasnya yang bagus harus ada pertambahannya. Bu Lina nggak keberatan. Enggak apa-apa Bu. Ya udah saya ambilkan dulu. Ini bukan soalnya ini berasnya bagus, jadi saya hanya tukar 1 kilo saja. Akhirnya, terjadilah transaksi keduanya untuk saling menukarkan beras tersebut. Saat tengah berbincang, ada Pak Ustadz yang lewat di depan rumah Bu Ani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak? Oh ini habis dari musola, Pak tuh ben ngumpul-ngumpul mau ngapain? Terus saya sama Bu Lina lagi barter beras. Oh lagi barter toh, kok rasanya beda? Ya Pak, soalnya berasnya Bu Lina kan kualitasnya kurang bagus, jadi Bu Lina tukar 2 kilo, saya hanya 1 kilo. Loh ini termasuk transaksi riba loh, karena ada kelebihan 1 kilo dari berasnya. Jadi gimana Pak? Dari transaksi riba ini sebaiknya Bu Lina membeli beras dari Bu Ani, begitu juga sebaliknya. Terus uang yang diperoleh dari pembelian tersebut digunakan untuk kebutuhan masing-masing. Oh iya, terima kasih Pak atas nasihatnya. Oh iya sama-sama, saya duluan ya. Ya Pak, hati-hati. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam video ini adalah transaksi riba. Disebabkan ada kelebihan timbangan dari berasnya dengan selisih 1 kilo. Pasal yang dilanggar dalam hal ini adalah karena ketiadaan sama timbangannya. Sebagaimana syarat sah transaksi yaitu harus kontan, saling menyerahkan, dan sama timbangannya. Ini adalah selama penjual dan pembeli berada di suatu tempat berlangsung transaksi atau tawar menawar. Keduanya berhak untuk memutuskan atau membatalkan jual beli. Di pagi hari, ada seorang yang ingin mencari tas untuk bersekolah. Dia mencari tas di toko Sumber Rezeki. Yang murah Langsung kita ada rekomendasi atas yang Iya, aku tuh ya, Cuk. Ini harganya 150, kurnaikkan jadi 160 aja deh. Masih dewe. mahal banget, jaksa kurang. soalnya ini udah Ini banget, jadi deh saya beli yang Ini sih Kak, apakah di sini ada tas yang seperti ini? Oh, kalau yang kayak gitu saya harus dulu di gudang ya. Baik. Kalau seperti ini Mbak, Iya. Berapaan ya harganya? ini harganya cuma 125.000 dengan kualitas yang nggak bagus Kak. Bangga banget. Iya, jadi dibeli. Uangnya pas ya? Iya. Masih soal budget belanja kembali. Mari. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know
Siang itu, di sebuah sekolah SMA telah memasuki waktu istirahat pertama. Banyak siswa-siswi yang berbondong-bondong untuk membeli jajanan di kantin. Salah satunya adalah Circle si Putri yang ingin pergi ke kantin untuk membeli jajanan. Aku juga pengen ke bakso. Ya udah yuk kita ke kantin. Yuk, aku juga lapar. Sesampainya mereka semua di kantin, si Putri menyadari bahwa dia lupa membawa uang sakunya. Aku nggak bawa uang saku. Bapak baru ingat sekarang. Ibu, aku juga nggak bawa uang lebih lagi. Aku lupa nggak bawa uang saku. Ini pinjam uang saja. Emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nanti kembalinya double ya. Sudah nggak apa-apa daripada kamu pulang. Ini 10.000. Nanti kembalinya double. Ya. Apa sebenarnya kamu ini apa kan cuma teman sendiri jadi punya riba tidak baik dan memberatkan bagi orang lain dengan menggunakan nominal pinjaman saat mengembalikan uang. Jadi untuk umat Islam hukumnya haram bagi siapapun dan untuk siapapun. Contoh riba yang terjadi tadi adalah contoh dari riba kordi. Riba kordi merupakan pinjam-meminjam dengan menambah jumlah nominal saat pengembalian uang tersebut. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut juga ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau lahan. Selamat siang. Selamat siang. Apakah lahan itu milik Bapak? Ya benar, lahan ini milik saya. Ada apa ya? Begini Pak, saya dengar-dengar lahan Bapak mau disewakan. Oh iya, kebetulan lahan saya ini kosong dan tidak terawat. Kira-kira berapa luas dan harga 1 tahunnya? Harga 1 tahunnya sekitar 6 juta dengan luas 300 meter persegi. Ya Anda serius, maka saya akan menyuruh orang untuk melakukan negosiasi. Oke, baiklah. Permisi Bu, saya suruhan Pak R untuk melakukan negosiasi. Baik, bagaimana Bu? Apakah Anda berani menyewa dengan harga 6 juta per tahunnya? Ya Bu, saya berani. Saya akan menyewa dalam kurun waktu 1 tahun. Baiklah, kalau begitu silakan baca surat perjanjiannya dan ditandatangani ya. Ya Bu, saya baca dulu. Ini Bu, sudah saya tandatangani. Dan ini untuk uang sewanya selama kurun waktu 1 tahun. Baik, terima kasih ya Bu. Senang bernegosiasi dengan Anda. Sama-sama Bu. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Bagaimana dengan tanah yang Anda sewa kok tidak kunjung dikembalikan? Ya Pak, saya minta maaf. Kalau begitu saya akan memberikan denda sebesar 500.000 karena Anda telah melewati batas waktu. Loh, apakah tidak terlalu berat? Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan bersama. Karena Anda telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oke, kalau begitu saya terima dendanya. Dalam drama yang ditampilkan, riba terletak pada bagian di mana pemilik tanah meminta tambahan biaya sewa karena penyewa telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Syirka inain adalah syirka antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing berkontribusi amal dan modal mal. Syirka hukumnya boleh berdasarkan sunnah dan ijma sahabat.
Syirkah abdal adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulisan naskah atau kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Adalah kerjasama yang didasarkan oleh kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujud adalah syirkah antara dua belah pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak ketiga memberikan kontribusi berupa modal. Mufawadah adalah penggabungan dari tiga syirkah, yaitu syirkah inah, syirkah abdal, dan syirkah mufawadah. Syirkah yang sah dapat digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai jenis perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh sesuai jenis syirkahnya. Apabila ditanggung oleh pemodal sesuai porsi modalnya, maka disebut syirkah inan, dan apabila ditanggung oleh pemodal saja disebut syirkah mufawadah. Atau jika ditanggung oleh mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang yang dimiliki disebut dengan syirkah abnan. Aku juga baik, terima kasih. Jeng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku sudah memikirkan untuk memulai bisnis kecil-kecilan, tapi aku membutuhkan orang lain. Tentu aku tertarik mendengarnya. Bisnis apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan untuk membangun sebuah kafe di daerah sekitar sini. Aku mempunyai sedikit tabungan, tetapi aku tidak yakin untuk menutupi semua biayanya. Jadi, bagaimana kalau kita bekerja sama? Itu ide bagus. Aku juga sedang memikirkan untuk berinvestasi dalam bisnis. Bagaimana cara kerja pemilihan ini? Jadi, nanti kita akan mengembangkan modal, lalu membagi untung rugi secara sama-rata sesuai dengan rasio yang sudah disepakati. Aku akan mengurusi jam kerja, sementara kamu mengurusi keuangan. Itu sangat adil bagiku. Berapa modal yang menurutmu kita butuhkan untuk memulai? Sudah melakukan beberapa riset, dan hasilnya adalah sekitar 50 juta untuk menutupi biaya sewa, peralatan, dan environment. Masing-masing dari kita bisa menyumbangkan 25 juta. Itu sangat masuk akal, aku setuju. Mari kita buat sebuah perjanjian kemitraan yang mengatakan peran, tanggung jawab, dan bagian keuntungan. Karena sudah disetujui, aku akan membuat draft perjanjian dan bisa kita tinjau sebelum melaksanakannya. Terima kasih sudah melakukan persetujuan ini, Jeng. Ada masalah, ini bisa menjadi kesempatan untuk kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cica Dwi Amelia dan rekan saya Lailatul Istiqomah. Saya Kirana Prameswari Putri. Saya Septa Dwi Ardiansyah. Kami di sini akan mempresentasikan dialog yang bertemakan tiba dalam asuransi. Pada suatu hari di rumah sakit terdapat 2 orang perawat dan seorang ibu yang sedang menunggu anaknya yang sedang dirawat jalan. Perawat tersebut mengatakan bahwa waktu perawatan sudah habis dan harus dibawa pulang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Bu, izin memberitahukan bahwa perawatan anak ibu sudah habis, jadi harus segera dibawa pulang. Baik, saya panggil sebentar ya anak saya. Ya. Ibu berjalan menemui anaknya yang sedang terbaring lemas. Nah, kok kamu sudah meninggal? Belum Bu, ini masih sakit. Tapi kita harus segera pulang, Nak. Mohon izin, bolehkah waktu perawatannya ditambah? Baiklah, nanti Bu tanyakan ke perawat. Ibu pun bergegas menemui perawat yang menunggu di depan pintu. Permisi, mohon maaf Mbak, tapi saya masih bermasalah, boleh minta tambahan waktu. Mohon maaf Ibu tidak bisa karena Ibu menggunakan kartu BPJS yang sehingga 3 hari harus sudah dibawa pulang. Jadi kalau Ibu menggunakan kartu ini, saya mohon Mbak pada
Padahal saya sudah rutin setiap bulan melakukan pembayaran untuk mengaktifkan kartu BPJS saya. Tidak bisa, karena kita harus tetap mengikuti prosedur dari rumah sakit. Baiklah. BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai syariah karena kebijakan tersebut mengandung unsur riba, mengambil tambahan dari modal, gharar, tidak jelas dan menimbulkan kerugian salah satu pihak dan maisir judi. Salah satu yang disorot oleh MUI misalnya denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2% yang dikenakan BPJS Kesehatan. Penambahan denda keterlambatan inilah yang dianggap riba. Riba sendiri memiliki arti pengambilan tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam. Dalam kitab suci Al-Quran, riba dan judi sangat terlarang dan termasuk haram. Terus saya nggak punya uang sama sekali kali sini. Apa tidak ada uang gitu? Sama, itu nggak punya uang. Gimana kalau kita bisa cari bahan-bahan ini? Tapi jaminannya apa ya? Ini ya, ini. Selamat datang di Bank Indonesia, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya mau pinjam uang, bagaimana dengan sistemnya? Jadi bank ini bersistem seperti pada bank umumnya dan memiliki renggang waktu. Apakah ada bunganya? Tentu saja ada. Saya mau pinjam uang 2 juta rupiah, apakah bisa? Baik, silakan dibaca persyaratannya dulu. Saya akan ambilkan uangnya. Silakan dihitung. Jika sudah setuju, silakan tanda tangan. Saya hitung uangnya dulu ya. Baik. Oke, sudah lengkap. Baik. Selamat datang kembali. Selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu? Di sini mau membayar utang saya. Atas nama Bapak siapa? Nama Bapak Saleh. Bentar ya, saya carikan. Bapak meminjam uang sebesar 2 juta? Ini uangnya nanti. Baik, ini totalnya. Silakan tanda tangan dulu, Pak. Baik, utang Bapak sudah lunas ya, Pak? Baik, Bapak ada keperluan apa? Kalau saya mau menabung, Mbak, 500 nih. Bentar ya, Pak, saya bikin datanya. Silakan tanda tangan sini. Enggak. Untuk uang. Ini sebesar 500.000 ya, Pak ya? Iya. Terima kasih, Pak. Ya.